Hello everyone, this is my very first vlog. My name is Dihana and I'm from class 11-5. Today I'm going to explore Jakarta with a fun and different way. I will travel using 5 public transportations: Jaklingko, Transjakarta, KRL, LRT, and MRT. I also want to share the cost for each ride. Okay, so let's start this journey. From my home area, I take Jaklingko route, JAK84, from Kapin to Kampung Melayu. This route helps me reach the main Transjakarta hub more easily. Jaklingko is a small public minibus that connects neighborhoods to bigger transport hubs. It is very useful for short trips. One interesting thing is the price. The rate is free. When you tap in and tap out, there's no charge. However, passengers still need to use an electronic card and cash not allowed. Now, I'm at the Transjakarta bus stop and I'm ready for the next trip. Right now, I'm at Kampung Melayu and taking Transjakarta Koridor 5C, heading toward Monas for transit. As you can see, the bus stop is quite crowded at the moment, with many people commuting. The fare for Transjakarta is around 3,500 rupiah per trip, which is very affordable. Inside the bus, it's pretty busy but still comfortable. Next, I will transit near the Monas area to continue my trip. After arriving near the Monas area, now I'm continuing my journey by taking another Transjakarta bus heading toward Blok M. This time, the bus feels a bit less crowded, so the ride is more comfortable. Finally, I've arrived at Blok M. Before continuing the trip, I decided to stop by here to grab some food with my friends. Now, I am at Blok M MRT station. Next, I will continue my trip to Duku Atas using MRT Jakarta. After getting off the MRT at Duku Atas BNI, I walk over to Sudirman Station to continue my trip by taking the KRL. I tap in with my electronic card and head to the corridor toward the platform. I've arrived at Jatinegara Station and this wraps up this part of my trip. Next, I'm heading to the museum and I'll take the LRT on the way back. Sahabat museum, jadi kita udah ada di Museum Sumpah Pemuda. Nah, aku bakal ngajak kalian berkeliling di sekitaran museum ini. Nah, aku juga udah ada 2 pengunjung yang bakal temenin aku bareng-bareng untuk mengelilingi museum ini. Halo Kak. Halo. Perkenalkan namanya siapa? Umaira. Kalian mau ya? Oke. Kita langsung aja ke ruangan pertama. Oke guys, kita berada di ruangan pertama Museum Sumpah Pemuda, yaitu namanya ruangan pengenalan. Jadi kita jalan. Nah, di sini ada media interaktif yang berisikan informasi tentang Museum Sumpah Pemuda, ruang-ruangannya. Nah, kita bisa lihat dari museum ini itu apa aja yang ada di sini. Ini penting banget buat kita yang baru pertama kali mengunjungi Museum Sumpah Pemuda ini. Menurut kalian penting nggak ada fitur ini? Penting banget ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke sini, sebelah sini. Nah, ini ada timeline dari tahun-tahun tentang perjuangan bangsa Indonesia dari Sumpah Pemuda. Nah, untuk perjalanan sendiri awalnya museum ini tuh awalnya itu bukan museum ya guys. Jadi ini tuh rumah kos milik keluarga kemudian yang ada disewain ke pemuda-pemuda sosial ya untuk berdiskusi, untuk belajar bareng dan lain-lain. Nah, akhirnya pada mengakui itu
pada tahun 1928 rumah kos ini diadain sebuah kongres pemuda kedua. Oke, kita lanjut ke ruangan. Nah, di sini itu ruang paling penting nih, teman-teman. Karena pada saat inilah pertama kali Bapak Waluyo Supratman menyanyikan atau menangkan Indonesia Raya ketangkapan di sini dan juga dilaksanakannya kongres pemuda kedua. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ada informasi pada saat kongres pemuda kedua. Masih di sini ruangan ini tuh dipakai selama 6 jam mulai dari pukul 17.30 hingga 23.30. Nah, selanjutnya kita ke sebelah sini itu ada diorama tamu pada saat kongres pemuda kedua yang para pemuda itu mengikrarkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Nah, di bagian kedua ada tulisan kongres pemuda kedua yang berisikan Sumpah Pemuda yang kita kenal bahasa dulu. Nah, di sini ada peta Indonesia yang luas banget ya, dikarenakan Indonesia itu adalah negara kepulauan. Jadi dengan adanya putusan Sumpah Pemuda ini bisa menyatukan bangsa Indonesia semua. Nah, kita bisa lihat nih guys, kita bisa lihat drama ilustrasi tentang Sumpah Pemuda tentang Kongres Pemuda kedua. Kita coba lihat bro. Nah, ini sebuah drama yang bisa kita lihat nih. Gimana sih suasana pada saat Kongres Pemuda kedua di sini? Pertama-tama di sini saya ingin menyampaikan terima kasih. Nah guys, kalau misalnya kalian mau nonton secara langsung bisa datang aja ke Museum Sumpah Pemuda ini. Nah, selanjutnya kita bakal next ke ruangan itu ruang diorama, keluarga sekalian dan juga pemandokan keramat satu pasangan. Nah, di ruang ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, kita ke bagian pertama dulu ya. Nah, di bagian ini kita bisa lihat ada 5 depas kerangka ke-6. Nah, kita bisa lihat sejarah terbentuknya dari rumah sekarang ini dan juga di sini kita lihat ada sepeda ontel milik Bapak Waluyo Supratman dan ada ilustrasi yang terjadi pada masa itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini menceritakan tentang pengolahan gedung milik keluarga Sitohyan. Dan di sini ada informasi tentang Sitohyan pada tahun 1920 dan juga 1934. Dan ini pengolahan gedungnya juga dijelaskan di sini. Lalu ada biola milik Bapak Waluyo Supratman. Nah, selanjutnya kita bakal ke ruangan terakhir teman-teman. Jadi kemudian ini kita bisa lihat nih ada naskah Indonesia Raya, naskah lagu kebangsaan negara Indonesia. Nah, lalu juga di sini kita bisa lihat ada profil dari pencipta lagu Indonesia Raya yang Bapak Waluyo Supratman dan ada rekaman lagu Indonesia Raya versi aransemen dan juga ada versi albumnya. Di sini juga ada pilihan bintang, lalu ada biola milik Bapak Waluyo Supratman. Selanjutnya kita ke ruangan terakhir. Sekarang kita udah di titik terakhir, ruangan terakhir nih. Nah, yang disebut juga sebagai ruang harapan. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini ini masa Sumpah Pemuda. Nah, itu dari tahun ke tahun ada peristiwa-peristiwa dan berdirinya Budi Utomo, lalu juga ada Kongres Bahasa Indonesia dan juga lain-lain. Nah, di sebelah sini kita juga bisa lihat ada kamus bahasa Melayu, kamus Melayu bahasa Inggris dan lain-lain nih. Nah, di sebelah sini juga ada piringan dengan Jepang dan peta Samudra India, peta Indonesia antara Samudra India dengan Samudra Pasifik. Nah, oke guys, dari ruangan terakhir ini kita bisa belajar ya dari ruangan sebelumnya tentang peristiwa sumber dan kebijakan yang biasanya kita kenal. Nah, tour kita kali ini semoga kita bisa mengambil makna dari dan itu sendiri dan juga terus mengingat perjuangan bangsa kita. Nah, sekian dari saya, Hana. Boleh sekali kalian mengunjungi Museum Sumpah Pemuda dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.